Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 mahasiswa Profesi Nars Universitas Airlangga akan menyampaikan penyuluhan kesehatan mengenai ulkus diabetikum. Sebelumnya, yuk kenalan dulu dengan kelompok 1. Apa itu ulkus diabetikum? Ulkus diabetikum adalah luka yang dialami oleh penderita diabetes pada area kaki yang dapat meluas ke jaringan seperti tulang dan persendian. Jika luka yang dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, maka akan mengakibatkan infeksi atau gangren. Lalu, apa saja ya faktor risiko dari ulkus diabetikum? Faktor risiko ulkus diabetikum pada penderita diabetes ada 3 bagian, yaitu yang pertama, tingginya kadar gula darah. Pada penderita diabetes dengan kadar gula darah yang tak terkendali, terjadi kerusakan pada otot saraf, pembuluh darah, dan sistem tubuh, sehingga dapat mengakibatkan penyakit lainnya. Yang kedua, yaitu adanya perubahan struktur tubuh. Perubahan struktur tubuh dikarenakan komplikasi yang dapat menyebabkan hilangnya sensasi nyeri pada kaki, dapat menyebabkan trauma tanpa rasa, mengakibatkan luka pada kaki, dan dapat berpengaruh pada saraf jantung, pengaturan tekanan darah, dan menyebabkan kelenjar keringat yang terganggu. Kulit menjadi kering, kaku, dan perubahan warna kulit pada kaki. Yang ketiga yaitu adanya pengaruh luar. Pengaruh luar yang dapat memicu timbulnya luka yaitu kurangnya bergerak dan tekanan pada kaki. Proses terjadinya penyakit ulkus diabetikum. Pada penderita diabetes dengan kadar gula yang tidak terkendali mengalami kerusakan pada otot saraf, pembuluh darah, dan sistem yang berlangsung pada tubuh, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi kerusakan saraf. Selain itu, menurunnya sistem imun dalam tubuh yang disebabkan oleh rendahnya sel darah putih, respon peradangan yang tidak sesuai, dan gangguan respon imun, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya infeksi. Akibat ketidakseimbangan sistem tadi mempengaruhi penyembuhan luka, perubahan pada kulit dan otot, serta tidak seimbangnya distribusi tekanan pada telapak kaki dan tangan sehingga mempermudah terjadinya luka. Adanya kerentanan terhadap infeksi menyebabkan infeksi tersebut mudah merebak menjadi infeksi yang luas. Faktor aliran darah yang kurang juga akan lebih lanjut menambah rumitnya pengelolaan kaki dengan diabetes. Bagaimana pencegahan dan perawatan kaki sebelum luka? Yang pertama yaitu dengan pemeriksaan kaki sehari-hari, yaitu dengan memeriksa bagian atas punggung, telapak, dan sisi kaki dan sela-sela jari. Yang kedua yaitu dengan perawatan kaki sehari-hari. Misal yaitu dengan kita membersihkan kaki setiap hari, memakai pelembab atau body lotion, dengan menggunting kuku jari, pakai alas kaki sepatu, dan menggunakan sepatu yang sesuai dengan ukuran kaki kita. Yang ketiga yaitu dengan melakukan senam kaki. Senam kaki dapat membantu memperbaiki peredaran darah, memperkuat otot-otot kecil kaki, dan mencegah terjadinya kelainan bentuk pada kaki. Bagaimana perawatan pada ulkus diabetikum? Perawatan kaki setelah timbul luka yaitu sebagai berikut. Yang pertama, debridement. Debridement adalah upaya pembersihan benda asing dan jaringan nekrotik pada luka. Yang kedua yaitu dengan teknik dressing pada luka diabetikum. Prinsip dressing adalah bagaimana menciptakan suasana dalam keadaan lembab sehingga dapat meminimalisir trauma dan risiko operasi. Yang ketiga yaitu pengendalian infeksi. Pengendalian infeksi dilakukan dengan pemberian antibiotik didasarkan pada hasil kultur kuman. Yang keempat yaitu dengan mengurangi beban tekanan. Pada saat seseorang berjalan, maka kaki mendapatkan beban yang besar. Pada penderita DM yang mengalami neuropati, permukaan telapak kaki mudah mengalami luka atau luka menjadi sulit untuk sembuh akibat dari tekanan beban tubuh maupun iritasi sepatu yang digunakan. Selain itu, ada faktor yang mempengaruhi penyembuhan ulkus diabetikum, yaitu yang pertama, vaskularisasi perifer. Gangguan sirkulasi akan menghambat suplai nutrisi dan oksigen pada area luka, serta dapat menghambat respon inflamasi pada area luka. Yang kedua yaitu kadar glukosa darah. Kondisi gula darah yang tinggi dapat menghambat proses
pembunuhan bakteri dan nutrisi tidak dapat masuk ke dalam sel. Yang ketiga yaitu status gizi dan nutrisi. Status gizi dan nutrisi yang buruk merupakan faktor utama dalam penundaan penyembuhan luka serta dapat mengganggu proses pertumbuhan sel-sel kulit muda yang akan menutupi luka. Cara sederhana untuk mengetahui status gizi seseorang yaitu dengan mengukur indeks massa tubuh yang melibatkan komposisi dari berat badan dan tinggi badan. Sekian informasi yang telah kami sampaikan mengenai ulkus diabetikum. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman. See you next time.